Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita apa kabar anak-anak semua? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar akuntansi. Nah, jadi yang akan kita bahas dalam materi tersebut, yang pertama ada pengertian akuntansi, yang kedua ada kegunaan informasi akuntansi, terus yang ketiga ada proses akuntansi, terus yang keempat ada pengguna akuntansi, yang kelima ada macam-macam akuntansi, terus yang berikut ada peran akuntansi dalam bisnis. Terus yang berikut profesi akuntansi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian akuntansi ya. Pengertian akuntansi. Apakah akuntansi itu? Jadi akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Jadi mungkin anak-anak sudah ada yang mendengar ya. Jadi akuntansi itu ada dalam hari-hari kita. Mau misalkan bukan cuma yang dipakai dari perusahaannya aja ya, di perusahaan aja ya, tapi hari-hari juga mungkin dalam hari-hari juga, karena akuntansi ini hari-hari kita pasti ngalamin. Akuntansi itu kan suatu laporan yang mungkin kita ini terus buat laporan di keuangan, misalkan kecil-kecilan di rumah apa buat usaha kecil-kecilan. Nah, kita tetap ya, walaupun nggak sama kayak perusahaan yang ada laporannya apa, tapi ya mungkin untuk kecil-kecilan tetap ada ya gitu. Terus mungkin pengertian akuntansi, kita next yang berikutnya yaitu kegunaan informasi akuntansi. Oke, kegunaan informasi akuntansi. Nah, yang pertama ada pemakai informasi. Yang kedua akuntansi sama informasi keuangan. Jadi mungkin di sini jadi untuk pemakai akuntansi itu jadi kayak laporan-laporan keuangan gitu kan. Nah, yang pemakainya itu siapa? Ya, ada eksternal perusahaan sama internal perusahaan. Nah, terus kita next berikut ada proses akuntansi. Di sini proses akuntansi ada jadi tuh yang pertama ada pencatatan atau mencatat, mengklasifikasikan dan membuat ikhtisar. Jadi akuntansi itu kita mencatat ya, mencatat. Terus yang kedua komunikasi atau komunikasi di sini artinya menyiapkan laporan-laporan akuntansi ya. Terus yang ketiga ada menganalisis dan menginterpretasikan laporan bagi pengguna. Terus next berikut kita bahas mengenai pengguna informasi keuangan. Pengguna. Nah, di sini penggunanya ada siapa saja? Ada kreditor, ya, ada pemerintah, ada calon investor, ada pemasok, terus pemilik atau pemegang saham, manajer produksi, manajer pemasaran, terus berbagai pihak internal lainnya, misalkan ada yang memakai ya. Bisa-bisa saja ya anak-anak. Oke. Terus next. Kita next lagi berikut ya. Nah, di sini macam-macam akuntansi. Jadi macam-macam akuntansi itu ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, ada sama akuntansi ya, ada 3 dari macam-macam akuntansi, ada 3, ada keuangan, ada akuntansi dan manajemen. Terus berikut ada peran akuntansi dalam bisnis. Yang pertama menyediakan informasi bagi manajer. Jadi peran akuntansi ini sendiri dia menyediakan informasi. Jadi manajer ini dia sangat terbantu ya dalam peran akuntansi tersebut. Terus yang kedua menyediakan informasi bagi manajer. Terus yang ketiga, stakeholders menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Terus next ada berikut kita bahas tentang
Profesi akuntansi yang pertama tuh akuntan perusahaan. Nah, ini profesi ya. Yang kedua ada akuntan publik, terus yang ketiga ada akuntan pemerintah, terus yang keempat pendidik ya. Nah, dalam profesi akuntansi ini ada pendidikan-pendidikan yang harus ditempuh atau mungkin lebih ke apa dia mau memilih misalkan dia mau lanjutin untuk spesialisnya lebih ke apa. Nah, di situ mungkin dia lebih ke perusahaan ya, berarti dia ngambil akuntan perusahaan, terus mungkin pemerintah. Nah, itu udah jadi dari masing-masing. Dan pendidik ini jadi seperti guru, dosen yang misalkan dia mengajar dalam dalam akuntansi atau dia punya profesi akuntansi sehingga dia bisa mengajar untuk lebih ke akuntansi ya. Oke, sekian materi hari ini tentang dasar-dasar akuntansi. Karena waktu kita juga terbatas, jadi nanti ada pertanyaan atau apa berikutnya, boleh ditanyakan langsung ya, atau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.